Kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi, haleluya Yesus dekat. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Harapan kami Bapak Ibu sehat, sukacita, bahagia, dan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan terdapat dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Saya akan bacakan, Bapak Ibu mendengarkan dan memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Tema kita pada saat ini, hidup yang bijaksana. Hidup yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini kita harus bijaksana mengambil setiap keputusan-keputusan. Kalau kita salah mengambil keputusan, maka berakibat fatal kepada setiap perjalanan hidup kita. Karena apa yang kita tentukan hari ini akan menentukan masa depan kita ke depan. Begitu juga Rasul Paulus mengingatkan kepada kita tentang bijaksana. Yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah dengan kesadaran. Ayat yang ke-15a. Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Korintus dan juga kepada jemaat yang ada di Efesus supaya hidup mereka terus berhati-hati. Dengan penjelasan perhatikanlah dengan saksama, menunjuk kepada kehidupan yang penuh kesadaran, hidup yang penuh dengan pertimbangan, hidup yang tidak sembarangan, tetapi hidup yang benar-benar ditentukan, diatur oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh hidup asal-asalan, tetapi kita harus sadar bahwa setiap kehidupan kita ada Tuhan yang melihat perjalanan hidup kita. Oleh sebab itu, maka kita harus memperhatikan hidup kita di dalam Tuhan. Kita harus sadar bahwa Tuhanlah yang menjadi penolong dalam setiap kehidupan kita. Dan yang kedua, Rasul Paulus ingatkan kepada kita hidup dalam hikmat. Rasul Paulus membandingkan dua tipe manusia. Orang yang pertama adalah orang yang bebal, yaitu tidak mengenal kehendak Allah. Orang yang tidak mau setia kepada Tuhan. Orang yang tidak mau bergantung kepada Tuhan. Orang yang tidak mau berharap kepada Tuhan. Ini Alkitab katakan adalah orang-orang yang bebal. Bebal ini adalah orang-orang yang lebih daripada bodoh, lebih dari hal yang tidak baik, saudara. Oleh sebab itu, dan tipe yang kedua orang yang arif, yaitu hidup dalam hikmat Tuhan. Yaitu orang arif adalah orang yang hidupnya berdasarkan kehendak dan rencana Tuhan. Hikmat Tuhan bukan sekedar pintar, tetapi kemampuan untuk hidup sesuai kehendak
rencana Tuhan. Mintalah hikmat dalam setiap keputusan kita Bapak Ibu, baik pekerjaan kita, baik dalam persoalan kita, baik dalam keluarga kita, pergumulan kita, bahkan dalam pelayanan kita. Mintalah hikmat supaya Tuhan yang bekerja di atas segala-galanya. Dan yang ketiga saudara, pergunakanlah waktu dengan baik. Alkitab mengatakan pergunakanlah waktu yang ada. Ini berarti menembus waktu, mempergunakan setiap waktu kesempatan dengan sungguh-sungguh, dengan baik-baik. Dan yang menjelaskan hari-hari ini adalah jahat itu berbicara dunia yang penuh dengan godaan, dunia yang penuh dengan cobaan, ujian. Di balik semuanya itu ada dosa. Dalam hal bisa saja menjauhkan kita dari Tuhan. Inilah hari-hari yang jahat. Ini berbicara tantangan pergumulan yang akan merusak iman kita, yang membuat kita jauh daripada Tuhan, yang membuat kita meninggalkan Tuhan. Inilah dunia yang penuh dengan godaan, dengan berbagai macam kemewahan, dengan berbagai macam hal-hal yang membuat kita menjauh daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita, marilah kita mempergunakan waktu kita dengan baik untuk membangun iman kita. Iman kita terus kuat, kita terus setia, kita terus berpengharapan kepada Tuhan. Dan yang selanjutnya, jangan menunda-nunda melakukan kebaikan. Jangan menunda-nunda kita untuk bersekutu kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena akan tiba waktunya, kesempatan, akan tiba waktunya tidak ada kesempatan bagi kita. Oleh sebab itu pergunakan waktu yang ada, yang Tuhan masih izinkan kita hidup, masih bernapas, masih kuat, masih sehat. Pergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, baik dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, bahkan secara khusus dalam pelayanan kita. Dan yang selanjutnya, hidup dengan hal-hal yang bernilai kekekalan. Hiduplah kita yang berbuah. Buah itu berbuah kasih, berbuah sukacita, berbuah damai, berbuah persekutuan, berbuah iman kepada orang-orang yang ada sekeliling kita. Supaya kita menjadi berkat melalui setiap pekerjaan kita, melalui setiap pelayanan kita, melalui setiap keluarga kita. Apapun itu yang kita lakukan, kita mau jadi berkat. Biarlah kebenaran firman Tuhan sungguh menjadi berkat bagi kita. Shalom. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari